Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4? Bunda doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan bundamu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita masih belajar di pelajaran 9 dengan tema berakhlak karimah. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang membudayakan rendah hati dan ayo berhemat. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang membudayakan rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati artinya tidak sombong, tidak merasa dirinya paling hebat, atau tidak menganggap dirinya paling pintar. Sikap rendah hati berarti menghargai orang lain dan menganggap orang lain sama seperti diri kita sendiri. Yang termasuk membudayakan rendah hati diantaranya larangan berbuat sombong. Rendah hati disebut juga dengan tawaduk. Orang yang tawaduk tidak pernah membanggakan dirinya. Ia juga tidak pernah merendahkan orang lain. Orang yang tawaduk disayang Allah dan disukai orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37 yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Surah Al-Isra ayat 37 menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Allah tidak boleh berperilaku sombong. Kehebatan manusia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Oleh karena itu, manusia harus selalu rendah hati. Yang termasuk membudayakan rendah hati yang kedua adalah ciri-ciri orang yang rendah hati. Rendah hati termasuk akhlak yang terpuji. Orang yang rendah hati memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu menghormati orang lain. Yang kedua, senang berbuat kebaikan. Yang ketiga, tidak sombong. Dan yang keempat adalah suka memaafkan. Itulah yang termasuk ciri-ciri orang yang rendah hati. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas ayo berhemat. Ada pepatah yang mengatakan hemat pangkal kaya. Tahukah teman-teman maksud pepatah tersebut? Ya, maksudnya orang yang selalu hemat akan menjadi kaya. Mengapa demikian? Sebab orang yang hemat akan selalu berhati-hati ketika membelanjakan uang atau harta yang dimilikinya, atau tidak boros. Ingat, hemat itu berbeda dengan kikir atau pelit ya teman-teman. Orang yang kikir adalah orang yang tidak mau bersedekah dan tidak mau membantu orang yang kekurangan. Orang yang kikir menumpuk harta kekayaan untuk kepentingannya sendiri.
orang yang kikir sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Bersikap hemat berarti hidup dengan kesederhanaan. Ketahui teman-teman, kebutuhan itu harus dilihat mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kebutuhan yang penting harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan tersebut dinamakan kebutuhan primer. Di dalam surat Al-Isra ayat 27, Allah mengingatkan kita agar tidak boros, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Ayat tersebut adalah peringatan bagi orang yang boros. Mereka termasuk saudara dari setan, sehingga tempatnya pun sama dengan setan, yaitu di neraka. Cara berhemat. Bagaimana sih kita agar hidup berhemat? Kita harus berhati-hati agar kita dapat hidup dengan hemat. Jika kita berbelanja, hendaknya kita mendahulukan kebutuhan pokok. Jika memiliki kelebihan rizki, harus ditabung. Orang yang hemat tidak suka berperilaku berlebihan atau tabzir. Apa itu tabzir? Tabzir artinya membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Perilaku tabzir termasuk perbuatan setan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, hemat itu tidak hanya dalam harta atau uang. Kita juga harus hemat waktu, tenaga, dan sebagainya. Hemat waktu berarti tidak membuang waktu secara percuma. Adapun hemat tenaga berarti mengerjakan sesuatu dengan cepat. Keuntungan bersikap hemat. Orang yang terbiasa hemat akan mendapatkan banyak keuntungan, seperti hidup dalam kesederhanaan dan kesahajaan, terhindar dari sikap boros dan perilaku tabzir, bijaksana dalam mengatur keuangannya, tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang dimiliki, memilih melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah teman-teman, apakah teman-teman ingin menjadi orang yang beruntung? Kalau ingin menjadi orang yang beruntung, mulai sekarang biasakanlah hidup hemat, karena sikap hemat itu termasuk akhlak yang terpuji. Demikianlah pembelajaran PAI hari ini. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah rendah hati termasuk perilaku terpuji. Rendah hati berarti tidak sombong dan tidak menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Hemat berarti mengatur sesuatu atas dasar kesederhanaan. Hemat pada uang, waktu, dan tenaga. Lawan hemat adalah boros. Perilaku boros adalah perbuatan setan. Nah teman-teman, untuk tugas hari ini silahkan teman-teman kerjakan buku paket halaman 120. Yang pilihan ganda bagian A-nya saja ya teman-teman. Jangan lupa dikasih nama. Kalau sudah selesai, silakan teman-teman kirimkan ke Bunda. Dan marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih teman-teman. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.